Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari skripsi saya yang berjudul tentang analisis pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen Tasnim Garden. Kita akan mulai pembahasan dari mulai bab pertama, yaitu tentang pendahuluan, bab kedua tentang tinjauan pustaka, bab ketiga yaitu tentang metodologi penelitian, bab keempat yaitu hasil pembahasan, dan bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang masalah. Di sini ada 3 poin yang harus ditekankan. Yang pertama, kondisi pertumbuhan perekonomian properti syariah di Indonesia. Yang kedua, adanya penurunan penjualan Tasnim Garden, adanya pengaruh promosi, adanya masalah mengenai promosi dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen Tasdim Garden. Berikutnya yaitu identifikasi masalah. Di sini ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, terjadinya penurunan penjualan yang sangat signifikan. Yang kedua, penurunan tingkat promosi. Yang ketiga, penurunan tingkat kualitas produk. Yang keempat, penurunan tingkat loyalitas konsumen. Berikutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 3 poin yang harus ditekankan. Yang pertama, bagaimana pengaruh promosi terhadap loyalitas konsumen, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen, dan yang terakhir, bagaimana pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Baik, berikutnya kita masuk ke batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan batasan permasalahan agar dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Peneliti membatasi masalah pada promosi dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen Tasnim Garden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Pengaruh promosi terhadap loyalitas konsumen. 2. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. 3. Pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Baik, berikutnya ada perangkat pemikiran dan hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh antara promosi terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh secara simultan antara promosi dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Baik, berikutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Di sini ada variabel penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat yaitu Y, yaitu loyalitas konsumen, dan variabel bebas yaitu X1 dan X2. X1 yaitu promosi, X2 yaitu kualitas produk. Baik, kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan. Visi dari Tasnim yaitu membangun peradaban Islam yang alami. Misinya yaitu membangun sentral UMKM, membangun kawasan Islami yang alami, membangun hunian etnik. Berikutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini ada 6 poin yang harus ditekankan. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang saya gunakan data kuantitatif dan kualitatif. Terus yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Metodologi penelitian menggunakan metodologi deskriptif. Pengumpulan data menggunakan sampel keseluruhan konsumen Tasnim Garden. Pendekatan yang saya gunakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan data sekunder. Baik, berikutnya kita masuk ke bab 4. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi yaitu terdiri dari seluruh konsumen Tasnim Garden yang berjumlah 90 orang. Sampel yaitu berdasarkan hasil perhitungan, maka sampel yang didapatkan berjumlah 47,365. Untuk perhitungan yang lebih akurat dan sesuai, maka peneliti menyesuaikan sampel menjadi 50 responden. Teknik sampling digunakan oleh peneliti adalah 1. Teknik probability sampling dan sampel random. Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap konsumen Tasnim Garden. Baik, kita lanjut ke berikutnya, deskripsi karakter responden berdasarkan usia. Mayoritas pembeli Tasnim Garden berusia 36 sampai 50 tahun yang mendominasi. Mayoritas laki-laki
berdasarkan pekerjaan mayoritas wira swasta, berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas sarjana S1. Berdasarkan tingkat pendapatan yaitu dari mulai 6 sampai 10 juta yang mendominasi pembelian dari unit Tasnim Garden. Berikutnya kita masuk ke hasil uji kualitas data. Yang pertama yaitu uji validitas. Tujuan dari uji validitas ini untuk menguji kevalidan kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika R hitung harus lebih besar dari R kritis. Bisa dilihat dari data tabel. Alhamdulillah semuanya mayoritas lebih besar dari R kritis. Kita masuk ke bab berikutnya yaitu uji reliabilitas. Bertujuan untuk mengetahui bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengukuran data karena instrumen tersebut sudah baik. Kita lihat data X1 yang berjumlah 0,9100 dan X2 yaitu 0,910 dan Y 0,905 yaitu lebih besar dari 0,70 sehingga butiran pertanyaan dalam setiap variabel penelitian adalah instrumen yang reliable. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Tujuan uji normalitas untuk mengetahui data tersebut secara normal atau tidak. Kita lihat dari asyam signifikan yaitu total yaitu 0,200, artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data reschedule telah terdistribusi secara normal. Berikutnya kita masuk ke uji linealitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik harus terdapat hubungan antara kedua variabel dengan Y. Kita lihat dari data tabel, nilai signifikan F, kita lihat dari data deviation for linearity signifikan yang berjumlah 0 variabel 1 X1 yaitu 0,306 dan X2 yaitu 0,202 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh secara linear terhadap Y. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolonialitas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi hubungan erat antara variabel bebas dan variabel terikat. Kita lihat pada tabel tolerance X1 yang berjumlah 0,374 dan X2 yang berjumlah 374. Yang berarti lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,10. Artinya dan nilai VIP-nya yaitu sebesar X1 2,67 dan kualitas produk 2,67. Artinya lebih kecil daripada 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas dalam mode regresi. Kita lanjut ke uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui terjadi gejala heterokedastisitas atau tidak. Kita lihat pada tabel X1 signifikan yaitu promosi berjumlah 1,00, X2 kualitas produk 1,00, artinya lebih besar daripada 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala heterokedastisitas. Artinya model regresi yang dipakai untuk penelitian ini layak untuk dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke uji analisis regresi berganda. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat.
Dari sini kita bisa lihat data konstannya yaitu 1,4330, nilai promosi yaitu 0,294, nilai kualitas produk 0,434. Selanjutnya kita masuk ke uji T. Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial. Kita lihat dari data tabel, nilai signifikan untuk X1 berjumlah 0,008 dan X2 0,002, artinya lebih kecil daripada 0,005. Kita lihat dari T hitungnya yaitu lebih besar dari T tabel X1 yang berjumlah 2,783, untuk X2-nya 3,298. Artinya maka HA diterima dan HO ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel X1 dan X2 secara parsial terhadap variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke uji T. Tujuan dari uji T adalah untuk mengetahui secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Kita lihat pada kolom signifikansinya yaitu yang berjumlah 0,00, artinya lebih kecil daripada 0,05. Kita lihat berikutnya pada T hitungnya yang berjumlah 44,344, artinya lebih besar dari nilai F tabel yang berjumlah 313,132. Hal ini menunjukkan bahwa HA diterima dan HO ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara X1 dan X2 terhadap loyalitas konsumen terhadap Y. Selanjutnya kita masuk ke uji R-square. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kita lihat datanya dari mulai adjust R-square yaitu 0,639, artinya variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y sebesar 63,9%. Berikutnya yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama yaitu promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. Tasnim Garden yang memiliki pengaruh sebesar 39,1%. Kedua, kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen. Tasnim Garden sebesar 46,3%. Berikutnya, yang ketiga yaitu promosi dan kualitas produk secara simultan bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen Tasnim Garden sebesar 63,9%. Dan yang terakhir, promosi dan kualitas produk secara parsial memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen Tasnim Garden. Sarannya yaitu Tasnim Garden diharapkan dapat terus meningkatkan dan mempertahankan promosi Tasnim Garden karena promosi tersebut memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Tasnim Garden diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk karena kualitas produk memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas konsumen Tasnim Garden. Dari kedua variabel yang diteliti, diketahui bahwa promosi dan kualitas produk harus lebih ditingkatkan lagi karena memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas konsumen. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dan memperbanyak jumlah sampel dan cara pengambilan data untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.